Halo Tribuners, apa kabarnya? Kembali bersama saya Daniel Andrian Damanik pada program Tribun Health, Tribun Jabar. Kali ini di studio Tribun Jabar telah kehadiran botol-botol, ya, telah kehadiran botol-botol air mineral kemasan yang di pasaran tentunya sudah banyak dan sangat-sangat sering untuk dikonsumsi oleh Tribuners. Mungkin saya juga. Dan untuk apakah botol-botol ini, dan kita akan membahas kandungan-kandungan yang ada di air mineral kemasan ini dari berbagai merek ini. Ada 4 merek yang kita datangkan ke studio Tribun Jabar dan tentunya ada ahlinya yang akan menjelaskan apa-apa saja kandungan ini dan apa sebenarnya manfaat mineral bagi tubuh manusia. Baik, sudah ada ibu dosen kita, Bu Karissa. Oke, apa kabarnya Teh? Baik, alhamdulillah, Bang Ya, Daniel. setelah sekian purnama ya. Ya, setelah sekian purnama, akhirnya datang lagi. Ya, untungnya belum lewat Lebaran ya. Iya, Masih belum dalam lewat. satu Jadi masih Lebaran. bisa maaf-maafan. Masih aman Masih ya, aman. masih aman. Oke, baik, Teh Karissa. Di hadapan kita ini sudah ada 4 nih ya. Oke. 4 air mineral dalam kemasan. Iya. Dari tutupnya mungkin Tribuners Udah sudah pada familiar tahu ya. nih ya. Sudah pada tahu nih. Dan untuk apa sih ini kita bawa ke sini? Kita supaya untuk mengetahui apa-apa saja kandungan-kandungan ya. Bukan karena lagi musim. Bukan karena lagi musim. Iya. Dan siapa tahu ada kaitannya dengan yang musim ya. Oke. Ya. Dan cuaca juga sedang panas-panasnya Iya, ya. sedang panas. Bisa nggak sih diseimbangkan dengan air mineral ini? Dan kalau kita berlebihan mengkonsumsi mineral itu bahaya nggak sih gitu ya. Oke. Jadi sebelumnya nih Teh, sebelum kita menguji ini ya, 4 kemasan yang Iya. dibedakan oleh tutup-tutupnya ini ya, kita sengaja Iya. lepaskan brandnya karena kita belum di endorse nih ya. Oke, Masuk, baik, endorse, masuk ya, masuk. masuk. Kalau ada yang berminat nih dari 4 label ini, nanti bisa Siap. hubungin marketing dari Tribun Jabar. Oke, baik, Teh, berbicara tentang kandungan mineral ya, mineral di dalam air, dan apa sih sebenarnya mineral itu apa sih gitu? Oke. Jadi mineral itu adalah zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita dalam porsi yang sedikit gitu, nggak dalam porsi yang banyak. Dan terkandung sebenarnya ada di minuman, di makanan gitu ya. Apapun yang masuk ke tubuh kita tuh ada zat yang pembangunnya dari mineralnya. Mineral tuh ada yang makro, ada yang mikro. Nah, jadi dalam minuman itu pada umumnya kan ada tuh yang zero mineral, ada yang memang mineral. Tapi kalau di Indonesia secara umum pasarannya mengandung mineral Ya. gitu. Untuk apa gitu? Untuk membalance tubuh kita karena kita memiliki kebutuhan terhadap mineral. Oke, baik. Selama ini kan mungkin Tribuners atau mungkin saya sendiri ya, taunya itu mineral itu hanya ada di dalam air. Nah, ternyata ada di makanan. Ada di makanan. Di Contohnya buah-buah kayak ada di nggak sih? semangka ada Oh, ada ya? kaliumnya. Oke. Di pisang juga ada kaliumnya, ada magnesiumnya gitu. Terus di tomat juga ada. Jadi sebenarnya zat mineral itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan karena dibutuhkan oleh tubuh kita, ada provide di water, di air, maksudnya di makanan juga ada gitu. Oke. Nah, pertanyaan baru nih. Oke. Boleh nggak kita hanya misalkan mengkonsumsi semangka tapi tidak mengkonsumsi air mineral? Seperti apa nih? Oke, jangan lupa tubuh kita itu kan 70% bahkan 65-70% itu isinya air gitu kan. Komposisinya adalah air. Nah, kalau misalnya kita hanya mengkonsumsi air yang dari makanan aja, kurangnya apa? Balance-nya akan kurang karena air yang terkandung dalam makanan kan tentunya ada kalorinya, terus ada gulanya, ada karbohidratnya. Jadi metabolismenya juga akan berbeda. Sedangkan kalau untuk air sendiri, air mineral misalnya contohnya, dia kan zero kalori gitu. Nah, dia juga terserap dengan cepat gitu. Jadi kita juga membutuhkan. Jadi kita nggak bisa menggantikan air yang seperti ini dengan jenis air yang lain. Yang penting ada kandungan airnya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Itu fungsi dari air ini tidak bisa digantikan oleh makanan ya. Secara keseluruhannya tidak bisa digantikan. Balance aja. Kecuali kita survive ya, misalnya lagi di gunung. Di gunung ya, atau ada lagi airnya, camping atau di daerah perang cuma dengan atau punya ya. semangka ya bisa lah untuk bertahan. Tapi tidak untuk sustainable dalam waktu yang lama. Kita bisa mengeliminasi salah satu, misalnya kita nggak mau minum air putih, misalnya maunya minum air yang berasa terus gitu. Itu akan tentu saja ada perubahan fisiologi di tubuh kita. Teman saya tuh ada yang hobinya minum bersoda doang tuh. Jangan-jangan minum air putih dia. Jangan-jangan teman saya juga bukan? Bisa jadi ya. Jadi kalau minum air putih katanya dia mual gitu. Nah,
kalau berbicara Nggak dengan hamil kan temannya? oh enggak sih. Oke, Oke. memang perempuan sih, Oh, tapi kok kita jadi gimana? iya. Oke, baik. Oke. Baik. Kita fokus ya, Tribuners ya. Oke, fokus. Kita fokus dengan warna-warna ini. Oke. Baik. Teh, berbicara dengan kandungan air ya, Iya. kandungan air ini. Nah, ada nggak sih larangan atau ada nggak sih penelitian khusus nih? Kita itu tidak boleh nih minum air putih terlalu banyak, air mineral terlalu banyak, nanti akan overdosis atau apa, ada nggak sih? Sebenarnya karena kita kan punya kebutuhan, tubuh kita punya kebutuhan. Ya. Nah, sebenarnya bisa dihitung gitu, kebutuhan cairan di tubuh kita tuh berapa minimalnya dalam sehari. Biar gampangnya aja, 30 kali berat badan. Berat badan tadi baru timbang berapa nih? Oh, ya 70-an lah ya. Ya, 70-an kali 30 misalnya. Jadi 2100 ml cairan minimal harus masuk ke dalam tubuh kita. Apakah 2100 ml itu harus pure air putih saja? Enggak. Tapi kita bisa memaksimalkan tadi 70%-nya dari air putih kalau bisa. Oke, dimaksimalkan oleh air putih ya. Oke, baik. Teh, kita pengen coba nih ya. Kita coba untuk mengetahui berapa kadar mineral atau mungkin berapa pH yang ada di minuman-minuman kemasan ini. Mungkin kita langsung praktekkan aja ya. Tapi speaking of which dulu, pH apa? Nanti janjian Tribun. Nah, Nggak itu. tahu. Sebelum kita, jangan-jangan saya juga nggak tahu. Iya. Jangan-jangan ya. Iya. Sebenarnya bisa di-googling sih. Ya, bisa sebenarnya di-googling. ya. Sebenarnya sekarang tuh bisa pakai AI, di Ya, googling ya. benar. Cuman biar lebih nyaman ngedengerinnya kali Ya, ya. ya. Kalau kita tuh akan ngecek, berarti ini Bang Daniel ngajakin saya ngecek. Ya, karena di sini nih alat-alatnya nih. Oh, ngejelasin alat-alatnya dulu nih Teh. Ini semuanya ada tulisan pH. Di sini juga ada pH. tulisan pH ya, bukan pH Mustofa ya, itu nama jalan ya. Iya. Ya. Nah, sekarang dijelasin dulu Teh. Ini kertas-kertas ini apa dan ini apa nih? Kayak termometer atau apa Oke, nih siap. namanya? Jadi tadi pH adalah tingkat keasaman gitu ya. Jadi tingkat keasaman yang indikasinya dari ion H gitu ya. Nah, si air ini kan H2O ya. Ya, H2O. Ya, oke. Jadi ada tingkat keasamannya sendiri gitu. Nah, yang susceptible atau dapat diterima oleh tubuh kita tuh yang tadi pH-nya sama kayak darah kita, sekitar 7 sampai 7,3 sih tingkat keasamannya. Maka air minum pun yang beredar di pasaran bagusnya yang sekitar segitu 7 gitu ya. Tapi kita boleh nggak sih minum keasaman yang lain gitu ya? 6,5 sampai dengan 8,5 diterima. Makanya tadi ada yang air alkali yang basah gitu, ada air yang misalnya ya kita misalnya ngerebus sendiri ya dari rumah misalnya agak asam sedikit. Nah, itu 6,5 masih bisa. Kali ya? Enggak ya, masih bukan enggak ya. Asam banget itu ya kayaknya. Masih bisa diterima oleh tubuh kita gitu dalam jangka waktu maksudnya yang cukup lama. Tapi kalau kita minum di bawah itu yang asam banget atau terlalu basah, otomatis akan mempengaruhi gitu keasaman dari tubuh kita sendiri karena kita sendiri punya pH masing-masing. Kayak lambung ada pH-nya 3, darah kita 7,3, mulut kita 7. Jadi kita sendiri tuh ada tingkat keasamannya sendiri gitu. Nah, untuk alat-alat Dicek yang ada di nih sini sekarang nih, airnya. alat-alatnya apa-apa saja. Jadi ini ada pH meter kayaknya ya. Nih ada pH meter. Jadi kalau ini indikasinya adalah angka. Jadi kita nanti bakal ngecek airnya itu pH-nya berapa sih, dia di bawah 7 atau di atas 7. Terus kalau yang Bang Daniel kasih satu lagi, ini yang lakmus atau kertas berwarna. Jadi kita bisa lihat kalau yang misalnya ini pH-nya 1, itu dia akan ke arah merah. Terus nanti makin ke biru gitu ya, dia atau hijau. Kalau di sini hijau ya indikatornya 7. Dia ini adalah yang basah gitu. Nah, nanti harapan kita air minum yang kita minum hari-hari ini adalah yang indikatornya 7,8 ini Biru. Ya, di sekitar rentang di 7 sama 8 atau 6, 7, 8 lah ya gitu. Ya, karena kan tadi yang dapat diterima oleh tubuh kita 6,5 minimal sampai 8,5 kan. Jadi harapan kita nih 4 kemasan yang 8 paling umum kita konsumsi sehari-hari ini adalah yang nanti warnanya agak kuning, hijau muda sama hijau agak. Iya. Oke. Ya, ini ya. Oke. Jadi kita nanti harapannya kayak gini. Tapi kita lihat ya, semoga sesuai harapan ya karena Sesuai harapan. dalam pikiran kita karena ini komersil, otomatis kan juga sudah melewati Badan POM gitu kan, sudah lolos, aman dan teruji untuk dikonsumsi sehari-hari gitu. Dan tapi iklannya juga bagus-bagus. Iya. Iya. Kalau misalnya masuk ya endorse ya. Iya, masuk lagi ya. 2 ya. 2 ya. Jadi kalau misalnya ini ternyata nggak sesuai sama harapan kita, sedih banget dong ya. Jadi harus merasa sesuai, berdosa gitu ya. harus nggak sih sesuai dengan harapan kita. Iya. Karena kita udah minum sehari-hari nih. Oke, kita coba ya. Tapi ini tidak mempengaruhi ya, maksudnya tidak mempengaruhi konsumen untuk
tetap memilih yang konsumsi ini. mana, Ya, enggak. silakan. Ini Karena kita secara jelaskan. umum ini kan udah beredar di pasaran, secara massal udah diterima juga sama semua orang dalam Betul. jangka waktu yang juga bukan sebentar ya. Bukan produknya. 1-2 bulan Iya, atau 1 tahun ya. iya. Sudah. Dan pasti udah diteliti juga. Udah melalui perizinan juga. Jadi harusnya ini udah aman. Jadi Oke. cuman kita pingin tahu aja apa iya nggak sih kita debunking gitu. Maksudnya kita berarti membahas mitos ya. Karena Iya, kan banyak sekarang video yang membuat resah ya. Jadinya kita mau minum yang mana nih? Padahal sebenarnya kan ini udah secara komersial udah accepted ya. Oke. Kita tinggal lihat sekarang. Oke, berarti Coba ya. ini yang akan kita coba adalah pH-nya ya. pH-nya aja. pH-nya saja. Sedangkan indikator keamanan air itu bukan hanya pH Ya. sebenarnya. Ada kandungan mineralnya, cemaran logam beratnya, sama cemaran bakterinya. Nah, yang itu kita nggak bisa cek karena misalnya ceknya harus bisa di lab. Jadi pakai panjang gelombang tertentu gitu. Kadar oksigennya. Jadi ada banyak indikator. Jadi jangan sampai kemakan sama hoax ya. Oke. Gitu. Ya, karena dari beberapa ini juga pengusaha-pengusaha kuliner nih ya, ada yang hanya cocok pada warna tertentu saja, merek tertentu saja, iya. karena ada beberapa brand ini bisa merusak alatnya, bisa merusak berbahan-bahan besi dan sebagainya seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya. Kita coba ya. Berarti ini kita mundurin dulu. Oke, satu-satu. Mundurin dulu. Sekarang mau tutup botol mana nih? Tutup botol mana? Yang mulai dari yang beda sendiri. Oke, yang beda sendiri. Kita yang beda giniin sendiri aja ya. Set gitu ya. Set, kita beda sendiri. Oke. Atau ini kan lebih tua warnanya ya. Ini agak OCD ya. Oke, kita uji coba nih. Kita coba nih. Silakan. Langsung kita tuangin aja ya Kita tuangin semuanya ya. Satu-satu aja deh biar nggak ini ya. Biar nggak cemburu ya. Biar nggak cemburu. Oke. Biar adil ya. Biar adil dan makmur. Oh, ini niatannya buruk nih. Dipenuhin nggak? Nggak Nggak usah ya. Supaya bisa dikonsumsi lagi nih. Siapa tahu ada tamu-tamu berikutnya bisa. Diminum ya, kayaknya kan dehidrasi. Langsung diminum. Nanti aja. Kita cek dulu. Ya, oke. Oke, silakan Teh. Sekarang kita Oke. Ini namanya pH meter ya? pH meter. Ini kan pakai angka. Jadi kita Oke. bisa tahu exactly dia itu 7 atau misalnya 7,4 atau misalnya dia 6 Ya. gitu tadi. Dia asam atau basa. Pakai angka. Kalau yang ini pakai warna. Oke. Kita coba masukin ke Yang botol orange. Oke. Ini tidak ada kaitannya dengan pendukung sepak bola ya. Oh, belum saya ini 3-1 dong skornya. Dimasukin semuanya gini. Iya, sedikit. Oke, kita lihat berapa? 8. 8. Jadi harus 8. dikeringin lagi ya. Catat ya, 8. Jadi, kalau kita lihat di sini di Zoom mungkin yang botol orange itu 8. 8 pH-nya. pH-nya berarti pH-nya apa ada kalau 8? 8? Tadi kalau di atas 7 jadi kuis. Iya. Kayak Coba. dosen banget ya. Itu adalah basa. Oke, basah. Kita Ini sekarang ditarik nih. boleh tarik ya. Oke, Nah, biar sekarang aku lap-lapin dulu. Aku spesialis ngelap-lap aja. Oke. Nah, sekarang kita celupin kertas lakmusnya. Lakmus. Oke. Ya. Kita akan celupin. Dia akan berubah warnanya jadi apa? Oke, kita tunggu dulu. Kayak sulap ya. Kayak sulap, dia akan berubah jadi warna. Kita samain indikasinya Ini kemana. tadi pH-nya 8 ya, Tribuners ya. Kalau pakai pH meter, pH-nya 8. Kalau dari sini, dia lebih mirip ke 7 ya. Ya. Mirip ke 7 sampai 8. Oke. Ya, Oke. bisa kelihatan? Nih. Ya, mirip ke 7 sama 8. Berarti dia susceptible atau bisa diterima ya. Ya, bisa diterima. Bisa diterima sama kita untuk dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Dan berarti. buat panjang umur juga ya. Karena tadi pH-nya mirip sama tubuh kita dan dapat diterima secara alami oleh tubuh kita. Dia lebih ke arah alkali tadi kalau di pH meter 8, kalau di lakmus ini sekitar 7. Jadi mungkin rentangnya di sekitar 7,5-an kayaknya 7,5 ya. Menjelang 8 lah ya. Menjelang 8. Jadi 8 agak ya. kebasa gitu. Oke. Terus apa gitu manfaatnya kalau misalnya konsumsi airnya yang cenderung ke 7,5. Tadi kan pH darah kita sekitar 7,4 gitu ya. Dan sedangkan ini 7,5 berarti ini sama nih sama pH darah kita. Sama bagus dengan berarti pH darah. bisa dikonsumsi sehari-hari. Aman Oke, ya. aman. Botol kuning lewat. Botol kuning aman ya. Iya. Secara Ikan pH lagi. nih. Ya, Tapi kalau yang berarti lain kan aman. udah dicek nih sama pabriknya ya. Betul. Oke, aman. Jadi ini hanya satu indikator saja ya. Indikator. Uji cobanya satu Uji saja sa- untuk menentukan berapa Menentukan. pH-nya. Nah, ini nih yang sekarang yang akan kita uji coba yaitu yang botolnya biru muda. Biru muda. Di sini ada 2 biru muda ya. Biru muda. Ternyata katanya
beda warna tutup botol beda juga ternyata. Ada maksud tertentu. Oh Tapi gitu. tidak akan kita jelasin. bahas hari Oh ini. nggak boleh rahasia. Ya, rahasia ya. Oke, ini kita tuangin lagi. Oke. Cukup. Oke. Sebelumnya kita tidak mengenal ya, bukan gitu ya. Oh 7,1. 7,1. Oke, Oke. 7,1. Kan ini pakai pH meter ya. Jadi 7,1 ya, masih aman juga. Berarti memang udah diuji dong Iya, ya. sebenarnya sudah ya. pH-nya menggunakan pH meter itu 7,1. Tadi 8, 8, ini 7,1. Jadi kalau misalnya ada yang lagi pingin agak-agak basah gitu ya, konsumsi airnya mungkin pilih yang orange. Tapi kalau mau netral-netral ya berarti yang botol biru juga aman karena kan masih 7. Sekarang kita cobain pakai kertas lakmus. Oke. Sekarang kita lihat. Dia di mana? Masih ya, sama. Masih di 7. Masih di 7. Ya, oke. Jadi masih ini aman ya. Berarti bisa diterima juga. Oke, botol biru, botol oranye. Ya, lewat. sekarang biru yang Sekarang biru yang tua sedikit. agak tua sedikit. Ya. So ini permainan gak sih warna botolnya agak Ya, lebih benar. biru muda. Biru muda. Ini kan crystal clear, yang itu agak biru muda. Iya, dan ini agak manis katanya. Oh, katanya ya. katanya Kita ya. nggak tahu, belum pernah nyobain juga. Oke. Oke. Kita masukin sep. Oke. Nggak butuh menunggu lama ya. Enggak. Oh ini udah langsung 7,2. 7,2. Tipis ya. Tipis ya. 8, 7,4 maaf. 7,4. 7,4. Jadi 8, 7,1, 7,4. Oke. Ini paling mirip berarti sama pH darah. pH darah. Karena kan sekitar 7,349, 7,4. Berarti paling mirip. Oke, silakan yang mau masukin produknya ini ke Tribun Jabar. Oke. Pintu Tribun Jabar dibuka dengan lebar. Sama, matching lagi ya. Iya, benar. Matching nih. Oke, sekarang kita coba pakai lakmus. lakmus. Apa? Ya. Oh, dia hampir ke 8 ya. 7, tapi maaf. Tapi hampir agak ke 8. Karena Atau emang 9 dia ya? di rentang. Enggak Enggak sih, 9 dia. Enggak ya. Kayaknya 7 ke 8. 7 sih. 7 ya. Ini kita taruh aja di depannya aja kali ya. Ayo, di mana nih? Nah, ini masih ingat lah. Ini kan yang pertama. Ya. Sip. Mirip-mirip emang warnanya. Itu ya. Nah, ini nih yang paling tua nih warnanya. Birunya Ini yang paling banyak tua. gosip juga nggak sih? Iya, benar. Sampai Iya, sekarang ya. sampai sekarang. Sampai kemasan galonnya juga lagi Kasian rame ya. nih sekarang. Padahal kan sebenarnya ya itu udah lulus Oke. uji pasti Ini lah kita ya. coba ya. Ini sudah pasti lulus uji dan dari air pegunungan terpilih. Oke, masuk ya, silahkan. Wah, jadi nervous nih. Dia nervous dia soalnya banyak gosip, kasihan. Udah gitu nggak bergerak lagi. Oh, 7,1. 7,1. Kayak dia mirip 7,1. berarti sama yang ini ya. Iya. Oke, dia nggak bergerak lagi, udah di fix di 7,1. Oke. Baik. Di 7,1. 7,1 ya. 7,4. Oke, 7,4 juga. Ya. Oke, berubah-ubah ya. Kita coba pakai 7,3 tapi turun lagi. Ya, berarti rentang ya. Ya. Boleh ambil. Kita coba pakai kertas. Di manakah dia? Oh, ini agak terang ya. Sorry. Oke. Dia ya di 7 juga. Ya. Ya, kita taruh ya. Di 7 juga dia. Di 7. Cuman kalau kita lihat berarti perbandingannya tadi 8, terus 7,1, ini 7,1, ini 7,4, ini 7, tadi 1 terus ke 7,4 nih. Oke. Jadi kalau mau yang mirip-mirip berarti dua ini yang mirip-mirip sama pH darah kita. Ya kan? Ya. Tapi kalau kita mau sedikit membasahkan tubuh kita, mungkin karena kita banyak konsumsi gula misalnya, karena kan jadi kalau minuman yang sifatnya manis ya kayak juga apa ya, pokoknya yang ada tinggi kadar gulanya, dia itu lebih ke arah nanti ke asam sebenarnya. Nah misalnya kita mau menaikkan atau kita banyak makan daging-dagingan, protein misalnya, kita butuh menetralkan pH darah kita misalnya supaya lebih kembali ke fitrahnya 7,4 atau 7,3, kita misalnya butuh yang agak basah ya berarti naik ke yang basah gitu ya. Terus atau misalnya kita
emang konsumsi yang udah declare ya, atau dia menjelaskan di kemasan dia emang udah 8, ada kan? Iya, iya. 8 plus misalnya. Ah, Nah, itu ya silahkan. Tapi bukan untuk setiap hari. Kenapa? iya. Karena kita harus milih yang pH darahnya mirip, pH-nya mirip sama pH darah kita. Gitu. Oke. Nah, kalau nih, ini kan sudah kemasan ya. Kalau yang di rumah tangga nih, Nah, penasaran nggak sih? kita penasaran sih sebenarnya ya. Harusnya nggak sih di Yang sudah yang mateng atau Iya. yang belum nih. Kira-kira mau ngegodok. kalau misalkan air mentah dari beda-beda daerah, beda kualitas tentunya ya. Nah, apa itu perlu kita coba nggak ya? Bisa nggak sih kita cek sekarang misalnya kita ambil air keran di kantor ini misalnya. Terus kita cek durasi berapa sih pH-nya gitu, bisa kan? Oke. Kita tahu. Bisa? Ya. Kita coba aja Kita ya. coba Coba nanti berapa sebenarnya kadar dari pH-nya ya? pH-nya aja. pH-nya saja. Tapi ya. tetap kalau di kita kan memang di Indonesia sendiri belum didesain untuk kita bisa minum tap water ya, kayak di tempat-tempat tertentu gitu, Ya, di negara. bandara ada, Iya. dia di stasiun-stasiun. Karena itu udah ada installmentnya kan. Kayak di tempat olahraga juga sekarang udah ada tap water yang bisa Iya. diminum gitu kan. Cuman kalau di keran secara langsung Iya. kita tuh belum dipisahkan saluran air yang untuk minum sama saluran air untuk rumah tangga ataupun industri. Jadi makanya itu yang berbahayanya kalau kita misalnya langsung minum secara langsung yang dari air keran. Dikhawatirkan tercemar ya. Tercemar. Mungkin dari antara industri dan yang lainnya. Thank you. Oke. Sekarang ini dari air keran. Keran ya, yang belum digodok. Belum digodok. Belum mateng. Set. Berapa pH-nya? Apakah? Nah, itu tuh. Oh, malah pH-nya nggak apa-apa. Dan buat Tribuners ini hanya untuk mengetahui kadar dari pH ya, dari setiap air mineral, air minum yang dikemas dan sudah dipasarkan di pasaran. Dan pH-nya ini malah 7,3 air kerannya. 7,3. Ya, kan? Jadi based on pH aja nggak Oke. bisa. Oke. Ya, kan? Oke, masih bisa nih berarti. Untuk mandi ya, tidak korosif ya. Tuh. Air di kantor ini berarti tidak korosif ke kulit. Tidak korosif ya. Dan ke rambut juga. Ke rambut, enggak ya? Iya. Nggak korosif, kita cek. Oke. Terus kita cek. 7,3 ya. Ini airnya masih mentah. Mentah. Ya, belum dimasak. Dia sama dia Sama ya. dengan 7. Mendekati ke 7. Iya. Jadi Oke. airnya nggak korosif. Tapi apakah bisa diminum atau tidak? Balik lagi nih. Indikatornya bukan cuma Bukan pH. hanya Jadi kalau misalnya kayak teman-teman lihat video di mana aja platformnya, terus cuman based on pH aja, itu kurang bisa mengindikasikan bahwa itu bisa diminum atau tidak. Tapi karena ada cemaran lainnya seperti logam, terus juga bakteri, kandungan mineralnya, gitu, yang harus diperiksa dulu, gitu. Oke, baik. Itu tadi yang sudah kita uji, tapi lagi-lagi hanya berdasarkan kadar pH ya. pH-nya aja, Kandungan tingkat pH, keasaman. tingkat keasaman dari Masing-masing minuman dan air kemasan keran. ini dan air keran yang ada di kantor Tribun Jabar. Nah, seperti itu. Dan ini bukan sebagai indikator utama ya. Bukan sebagai Berarti indikator utama. ada indikator-indikator lain yang harus dilakukan uji coba, dan tentunya perusahaan-perusahaan air minum ini sudah melakukan uji-uji itu ya. Iya, untuk bisa beredar pun dia kan harus keluar izin ya. Nah, keluar izin pun juga harus melewati semua indikator, berarti kan ya kadar keasamannya, cemarannya, terus juga bakterinya. Cemarannya ada yang logam, cemaran bakteri, terus misalnya juga sumbernya, kadar mineralnya. Jadi udah pasti sebenarnya aman, kecuali misalnya kita udah tahu nih rasanya masing-masing gitu ya, air minum ini seperti apa. Tiba-tiba kita minum tuh warnanya agak kuning misalnya, terus keruh, terus misalnya baunya juga beda, nggak kayak biasanya, itu kita jangan minum air biasa kan. Oh iya. Gitu. Kadang ada suka ada bau-bau gitu kan. Kalau misalnya nih kita pernah nggak sih lihat yang kayak video yang dioplos gitu air sama air solokan atau apa? Iya. Itu kan ini lebih wangi loh. Oh ya? Iya. Iya, ada baunya. Kayak semi-semi bau. Nah, ini lebih wangi. Penjernih. Ada aromanya. Oke. Yang ini. Kalau bau yang dapat diterima yang ini berarti, Mas Daniel. Iya. Oke ini ya. Sepakat ya. Ini sama ini sih kayaknya. Ini dan ini. Yang ada aromanya. Ada aromanya. Ada aromanya, dan aromanya ya namanya aroma pasti wangi ya. Iya. Sebenarnya juga
ini ya persepsi masing-masing Hmm. orang ya. Hmm. Maksudnya ada yang nggak mau ada baunya, Ya. ada yang mau ada sedikit kayak ini, ada sedikit-sedikit bau kayak Sesuatu. penjernih gitu. Oh iya. Oh iya, Iya iya, kan, iya, iya. ada ya. Nah, tapi ini hampir sama ya Ya hampir sama, tapi ini lebih aromanya. ringan, ini lebih agak Tajam. tajam. Oke, baik itu tadi Tribuners yang mungkin bisa kita sampaikan ya berdasarkan Mm-mm. kadar pH ya, Iya, kadar pH ya kadar pH namanya ya, aja. ya kadar pH yang sudah disampaikan oleh Mm. Bu dosen ya, Mm-mm. dosen Karissa menggunakan kertas lakmus dan pH pH meter meter. ya. Tapi sekali lagi perlu diingat Mm. bahwa kebutuhan cairan kita itu berapa tadi ya, Ya. supaya kita nggak dehidrasi, mungkin juga lagi walaupun musim hujan tapi panas Mhm. gitu ya. Tadi 30 mili dikali berat badan dalam kilogram, Ya. itu adalah kebutuhan cairan dasarnya. Nah, apakah harus air putih saja? Tidak, tapi minimal 70%-nya harus air putih. Oke. Terus pH-nya yang berapa yang mendekatinya? pH-nya yang mendekati pH darah kita, tadi sekitar 7,4, berarti 7 Ya. sampai 7,4. Tapi boleh nggak sih minum yang di bawah 7 atau di Ya. atas 7? Boleh, tapi rentangnya adalah 6,5 sampai 8,5. Nah, Oke. yang air kemasan gimana? Rata-rata 7 Rata-rata gitu. 7. Oke. Artinya secara pH-nya ini baik Iya. untuk dikonsumsi. Silahkan dikonsumsi Silakan sehari-hari. dikonsumsi sehari-hari. Oke. Baik, ada pesan-pesan apa nih Teh untuk menjaga stamina dengan anjuran untuk lebih banyak mengkonsumsi mineralnya seperti apa kepada Tribuners yang menyaksikan tayangan ini? Oke. Silakan, Teh. Buat Tribun Health, jangan lupa kita harus minum sesuai Hmm. dengan anjuran kebutuhan kita. Kita ulangi lagi ya, berat badan dikali 30 mili itu dasarnya. Tetapi kita harus mempertimbangkan faktor aktivitas kita, terus juga suhu yang sangat ekstrim. Misalnya kalau kita sering berolahraga ataupun terpapar panas yang berlebihan, itu kita harus menambah cairan sampai dengan 300 sampai dengan 500 mili, bahkan sampai dengan 1 liter tergantung dengan kekurangan ya atau keluarnya cairan dari tubuh kita. Selanjutnya, kita jangan terlalu khawatir sebenarnya sama air yang sudah dikomersialkan gitu ya. Cuman kita harus khawatirnya adalah kalau misalnya baunya, warnanya yang berubah dari yang biasanya gitu. Rasanya misalnya tidak sesuai dengan air yang biasa. Tapi secara umum pH-nya insya Allah sudah aman gitu ya. Ya udah diuji dan juga lolos dari ya BPOM pastinya gitu. Jadi jangan lupa minum, jangan takut juga untuk minum yang baik gitu, karena rehidrasi yang baik itu bisa menjaga tubuh kita, metabolisme kita, juga konsentrasi kita, kesehatan kita secara keseluruhan. Oke, baik. Terima kasih Teh Karissa yang sudah menyampaikan secara singkat ya, secara singkat terkait dengan kadar pH yang ada di minuman kemasan, air minum kemasan yang sudah banyak beredar di pasaran. Dan tadi kita secara spontan untuk menguji kadar pH yang ada di air mineral yang belum matang. Iya. Langsung dari kerannya, dari sumbernya. Seperti Tapi itu. ada nggak sih misalnya air keran yang misalnya enggak kayak gini, ada yang asem juga pasti ya. Jadi Pasti ada. kalau mau berbeda penasaran, tempat ya, iya, beda berbeda tempat, beda kualitasnya iya, ya. bisa dicek sendiri di rumah. Oke, baik. Kita udah punya ini nih ya. Jadi siapa yang pengusaha-pengusaha air minum boleh cek ke sini. Gitu. Aduh. Padahal ini ya, ini alat sederhana ya. Alat ada sederhana. alat yang lebih akuratnya pasti. Iya, oke. Baik. Itu tadi Tribuners untuk bincang-bincang kita pada program Tribun Health hari ini. Dan terima kasih untuk Bu Karissa yang sudah menjelaskan secara detail terkait dengan kualitas atau kadar pH yang ada di kemasan air minum. Nah, seperti itu. Demikian, saya Daniel Andrian Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Dadah.